Ja'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyati anallaha yursilu mithla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa jadadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama khususan ila arwah ulama'ina masyayikhina Waruh mu'allif hadzal kitab asallahu subhanahu wa ta'ala ayyamfa'na bi ulumihim fid darain kama naqra'uha aidan bi niyati anallaha yubariku fi a'marina wa amwalina wa dhurriyyatina wa yashfi mardana wa yarham amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina la hadhihi niyyah kulihal fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'du, yang saya muliakan para guru, para asatidzah, para bapak hadirin dan ibu-ibu hadirat, pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Ramadan Masjid Jami Adhiya Buru Sya'ban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Senin ini tanggal 21 Ramadan 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 1 April 2024. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan menambah amal soleh di bulan Ramadan yang suci ini sambil menunggu terbitnya matahari. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut. Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Halaman 21. Walal mu'allif wa fil ayatis salisah, di atas 21. Pada ayat yang ketiga, yaitu ayat 73 suratul Maidah. Ayatnya kemarin sudah disebut, ada ayatnya di halaman 20 73. Laqad a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu salasah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim afala yatubuna ilallahi wa yastaghfirunahu. Nah, itu yang dimaksud ayat ketiga 73, maksudnya ayat yang kelompok ketiga, ayatnya 73 suratul Maidah. Nah, ayat tersebut ya, artinya itu apa artinya? Artinya kafarallahu ta'ala. Melalui ayat ini Allah memvonis, Allah menghukum kafir. Allah yang bilang kafir. Ya, kenapa kita nggak boleh mengatakan orang yang di luar Islam nggak boleh dikatakan kafir? Allah sendiri mengatakan mereka kafir. Jadi bukan kita ini yang bilang, Allah bilang mereka itu kafir. Siapa yang Allah bilang kafir khusus pada ayat ini gitu ya? Karena orang kafir kan banyak. Khusus pada ayat ini Allah mengkafirkan al-qailin, mereka yang berkata. Artinya berkata meyakini. Mereka yang berkata meyakini bi annallaha ahadu salasatin, bahwa Allah itu adalah salah satu di antara oknum yang tiga. Allah adalah salah satu di antara oknum yang tiga. Oknum yang tiga itu
Yang pertama oknum al-abu, bapak. Yang kedua oknum al-ibnu, anak. Yang ketiga oknum Ruhul Kudus, malaikat Jibril. Nah, itu ada 3 oknum. Nah, mengenai yang ketiga ini Ruhul Kudus, ada yang mengatakan bukan Ruhul Kudus yang ketiga, tapi bunda, maksudnya Bunda Maria. Nah, orang yang berkata atau meyakini seperti itu, Allah bilang kafir itu. Ya. Ala khilafi fi bid'atil aqoni misalasa. Nah, ala khilaf maksudnya ini awil nih. Ini kan aw itu atau, yang ketiga itu Ruhul Kudus atau Bunda Maria. Nah, kata-kata Ruhul Kudus atau Bunda Maria ini berdasarkan khilaf, berdasarkan beda pendapat di kalangan mereka mengenai oknum yang ketiga ini. Tuh, oknum yang ketiga ini apakah Ruhul Kudus atau Bunda Maria itu ya. Itu oknum itu zamannya akonim. Nah, ini bid'ah, ini benar-benar bid'ah nih. Kena bid'ah apa? Kena waktu zaman Nabi Isa Tuhan itu atuk. Nah, kemudian diadakan ada konferensi mengadakan Tuhan berikutnya itu. Nah, itu pada tahun 325 kalau nggak salah. Nah, itu baru terbentuk 3 Tuhan. Nah, berarti kan bid'ah nih. Waktu zaman Nabi Isa belum ada. Itu namanya bid'atul akonim. Bid'ahnya 3 oknum, terdiri dari 3 oknum. Siapa ini yang membuat ini? Al-Latib Tada'at, ya, Al-Latib Tudi'at, yang mana dibuat fi dinil Islam. Semulanya agama Nabi Isa agama Islam gitu. Ya, jadi semua nabi mengajak umatnya beragama Islam, termasuk Nabi Isa. Itu Islam, ya. Allazi ja'a bihi Isa, yang dibawa oleh Nabi Isa Islam. Kemudian pada tahun 325, nah itu terjadilah bid'ah. Bid'ah yang tadinya Islam menjadi Nasrani begitu, Tuhannya 3. Sehingga fa'abada bihi rabbahu ta'ala. Nah, bid'ahnya itu apa? Abada bihi rabbahu ta'ala wa abada ma'hul khawariyun. Nah, ini agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Semulanya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa itu, Nabi Isa itu sendiri menyembah Allah gitu. Fa'abada bihi rabbahu. Agama semula yang dibawa oleh Nabi Isa sama seperti agama Nabi Muhammad. Nabi Isa itu abada bihi rabbahu. Nabi Isa menyembah Allah. Wa abadahu ma'ahul khawariyun. Dan menyembah pula beserta Nabi Isa pengikut-pengikutnya yang setia, yang 12. Mereka pun sama menyembah Allah yang Maha Esa. Mereka Hawariyun al-qailun berkata, ya, berkeyakinan asyhadu wa asyhadu bi annana muslimun. Kata Hawariyun ketika ditanya oleh Nabi Isa, siapa Tuhan kamu, ya, apa agama kamu? Nah, maka Hawariyun pengikut Nabi Isa yang setia mengatakan asyhadu bi annana, ya, muslimun. Ila ayat hulal batil. Nah, kemudian masuklah, ya, setelah masa Hawariyun berakhir, maka generasi berikutnya, nah ini terjadi kebatilan. Illa anna yadal batil. Akan tetapi pada akhirnya tangan kebatilanlah yang merusak. Afsadathu wa sayyarathu, ya, membuat yang tadinya agama Islam akhirnya menjadi rusak. Wasayyarathu wasaniatan, akhirnya menjadi yang tadinya agama mengesahkan Allah akhirnya menjadi agama wasani, ya. Kasairil wasaniyat, sama seperti agama-agama penyembah-penyembah berhala lainnya. Ma'akamilil asab, sangat disayangkan, gitu ya. Sangat disayangkan, ya.
Nah, itulah tadi sejarah yang terjadi pada agama Nasrani. Kama napa ta'ala, nah melalui ayat ini pula, melalui ayat yang tadi kita baca itu, Allah menafikan. Apa itu artinya menafikan? Allah ya menyanggah ya. Bihadil ayat, pada ayat ini, ayakuna subhanahu wa ta'ala, ayakuna subhanahu wa ta'ala juz'a ilah. Dan Allah menafikan, mengingkari, menyanggah melalui ayat ini kalau Allah itu salah satu di antara ya oknum ya, di antara satu di antara tiga oknum Tuhan gitu. Au ahadu salasatin, atau salah satu di antara tiga kawanu ilahan ya, yang tiga itu menjadi satu Tuhan. Ya, jadi kalau yang pertama Tuhan itu tiga, ya, masing-masing ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu atau Ruhul Kudus. Nah itu kan masing-masing zatnya ada tiga. Ada yang berpendapat zatnya satu ya, tapi zat satu ini terdiri dari berapa? Dari tiga bagian. Nah itu beda ya. Nah ya, kalau zatnya tiga ini ayakunallahu juz'a ilah. Nah itu satu di antara tiga, yaitu Bapa. Nah, atau pendapat yang kedua ahadu salasatin ya, salah satu di antara tiga juz, yang mana tiga juz itu menjadi satu, kawanu ilahan. Nah Allah membantah kalau Allah itu dikatakan seperti itu gitu. Wa akhbara, Allah mengatakan yang benar bukan begitu. Kata Allah memberitahu an la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia ya. Bukan apa yang kau katakan itu gitu. Bahkan wa annasa irokholkihi, bahkan bukan hanya Nabi Isa, bukan hanya Bunda Maria, bukan hanya Jibril itu makhluk Allah, bahkan seluruh alam semesta ini makhluk Allah ya. Bukan hanya Nabi Isa yang makhluk Allah, bukan hanya Jibril, bukan hanya Bunda Maria, seluruh alam semesta termasuk Nabi Isa, Jibril itu bukannya Tuhan, dia adalah makhluk Allah. Wa annasa irokholkihi, dan seluruh makhluk selain Allah itu adalah makhluk Allah. Siapa itu? Malaikat, jin, manusia ya. Semuanya adalah ibadun lahu, ciptaan Allah ya, hamba-hamba Allah. Marbubun, mereka itu marbubun, atau marbubun makhluk ciptaan Allah. La yamlikuna ma'allahi syai'an ya, selain Allah tidak memiliki ya, tidak memiliki sedikit pun. Ya tasarrafu fihim, mereka selain Allah tidak bisa memiliki, tidak punya daya upaya untuk melakukan sesuatu kalau bukan kehendak Allah. Wa yahkumu fihim, bahkan Allah sendiri yang menghukumi pada mereka itu selain Allah, bima yuridu, apa yang Allah ingin. Nah itulah bantahan Allah terhadap mereka yang mengatakan bahwa Tuhan itu tiga, atau Tuhan satu terdiri dari tiga bagian. Nah itu tadi ayat 373. Nah kemudian kelompok ayat yang keempat, yaitu ayat 30 surat Taubah ya. Kemarin ayatnya udah kita baca, ayatnya tadi di halaman 20, yaitu waqalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasaran masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qablu qatalahumullahu anna yufakun. Nah ayat yang kelompok yang keempat ini tadi itu ayat 30 suratul Taubah. Melalui ayat tersebut artinya begini, ankara ta'ala, Allah mengingkari, Allah menafikan, Allah menyanggah, Allah ngomelin, apa ya dah? Allah ngomelin, Allah menyanggah, Allah mengingkari, Allah menafikan terhadap Yahudi. Kalau tadi kan Nasara,
Nah, sebagian Yahudi. Kenapa Yahudi diomelin? Ya. Nah, karena Yahudi mengatakan bahwa Al-Uzair ibnullah. Ya. Ya, Uzair gitu. Kalau Kristen kan Isa. Nah, kalau Yahudi Uzair ibnullah. Kama angkara 'alan nasara al-qailin bi annal masih ibnullah, sebagaimana Allah mengingkari, Allah murka gitu lah terhadap Kristen yang mengatakan Isa itu anak Allah atau Yesus. Wa akhbara, dan Allah memberitahu anna qaulahum, bahwa ucapan Yahudi, ya ucapan Yahudi, keyakinan Yahudi, ya bi anna bibunuwati arti anak, ya keyakinan Yahudi Uzair itu anak Allah, dan wal masih lillah, demikian juga perkataan Kristen bahwa Masih itu anak Allah. Itu kata-kata itu, pendapat mereka itu, keyakinan mereka itu, bahwa tidak ada kecuali mujarradu qaulin bil pam. Nah, jadi Uzair anak Allah, Yesus anak Allah itu ucapan itu semata-mata ucapan di mulut. Ya, apa itu ucapan? Nggak ada dalilnya gitu kan, segala sesuatu mesti ada dalil, ada fakta, ada dalil. Dalil akli, dalil nakli, nggak ada itu. Itu hanya ucapan. Ya. La haqiqata lahu, tidak ada kebenaran. Ya. Keyakinan seperti itu, iman seperti itu nggak benar. Fil waqi, dalam kenyataan. Nah, ya. Tuh, dalam kenyataannya tidak benar selama-lamanya. Summa la'anahum. Nah, kemudian Allah mengutuk. Nah, ini ancaman. Summa la'anahum, kemudian Allah mengutuk mereka. Maksudnya mereka siapa itu? Yahudi dan Nasrani. An qaulihimul batili, terhadap ucapan mereka, keyakinan mereka yang tidak benar, wal kadzib alaihi, dan mendustakan Allah. Ya kan Allah nggak bilang, dia bilang. Allah nggak pernah bilang kalau dia punya anak. Dia bilang Allah punya anak. Itu namanya nyatut, mencatut nama Allah gitu. Allah nggak pernah bilang, dibilang. Itu namanya al-kadzimu alaihi subhanahu wa ta'ala, mencatut, mengatasnamakan, padahal Allah nggak pernah bilang. Summa idza kana qauluhum dzalik li ajli ta'zimin Uzair wal Masih wa takrimihi ma lahuma fa innallaha ta'ala lam yardu bihi. Kemudian apabila perkataan mereka itu dengan maksud menghormat gitu, ya, apabila mereka mengatakan Uzair anak Allah, Isa anak Allah, wah itu menghormat gitu. Seandainya itu dengan maksud dan tujuan menghormat, kan menghormat bisa dikatakan anak, ya. Ya, jadi saya mau menghormati seorang murid, saking sayangnya saya bilang anak saya gitu. Seandainya pun gitu, seandainya pun kata-kata anak Allah itu maksudnya menghormat, ya, memuliakan, tuh, bagi keduanya, maksud keduanya Uzair dan Yesus. Fa innallaha ta'ala lam yardu bihi, seandainya pun tujuannya ingin menghormat tapi dibilang anak, Allah nggak redho juga, ya, nggak redho juga, sebab ketika dikatakan anak bisa jadi nanti orang berpikir kalau itu anak beneran gitu, padahal kan maksudnya bukan anak beneran. Nah ini rusak jadinya, ya. Nah itu dalam muamalah aja, kalau memang anak kata anak orang lain kata anak lain gitu, apalagi dalam akidah. Nah ini jadi rusak ini. Jadi li annahu kadzibun wa batil fa innallaha lam yarda, Allah tidak redha, Allah tidak redha, ya, dikatakan kalau dia punya anak. Li annahu kadzibun wa batil, ya, karena itu dusta. Wa madama rabbu lam yarda, selama Allah tidak redha, ya. Dari mana tahunya Allah tidak redha? Ya, Allah ancam, kan kata Allah, ya, apa itu? Dzalika qauluhum bi afwahihim qatalahumullah. Waduh, ini ancaman Allah. Qatalahumullah anna yufakun, ya.
mereka itu diperangi oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Nah, kata-kata itu kan berarti Allah tidak senang kalau zatnya itu dibilang punya anak. Ya. Tuh, wa madama rabbu, selama Allah tidak senang lah, ya. Kemudian pala anak qailahu, maka Allah mengutuk yang mengucapkan itu. Nah, berarti kalau dikutuk hukumnya haram tuh ya. Karena idzan, kalau memang dikutuk oleh Allah yang mengatakan itu, maka hukumnya muharraman, haram. Kalau haram, fala yahillu qauluhu abadan, tidak boleh tuh, la yahillu, tidak halal, tidak boleh kita mengucapkan selama-lamanya. Maksudnya mengucapkan, meyakini kalau Uzair dan Yesus itu anak Allah. Baik. Apakah hanya ayat ini saja? Tentu enggak, katanya banyak lagi ayat lain ini. Wa fi kitabillahi ta'ala ayatun katsiratun, ayat banyak ini yang disebut hanya beberapa ayat saja. Tubtilu misla hadzal batil, yang ya tubtil, yang membatalkan atau menyalahkan kebatilan ini. Wa tarudduhu ala qailihi, dan ayat-ayat lain banyak ya menolak ayat ini, ya, mengembalikan ayat ini kepada yang mengatakannya, wa tunaddidu bihi. Nah, tunadid artinya Allah mengancam. Hadzal khata'u kama waqa'a lil yahudi wan nasara waqa'a li ba'dil musyrikin. Ya. Kesalahan ini nih, ya, yang tadinya mula-mulanya ingin menghormat gitu, akhirnya menjadi akidah yang salah. Kan awalnya menghormat. Ya. Nabi Isa dikatakan anak Allah gitu. Uzair dikatakan anak Allah. Karena Nabi Isa itu orang baik, Uzair orang baik. Ya. Awal-awalnya dianggap itu sebagai kata-kata penghormatan. Akhirnya disalahartiin tuh oleh generasi-generasi berikutnya. Ya. Nah, ini terjadi pula terhadap orang-orang musyrik. Karena waktu zaman Nabi kan ada 3 nih. Ada orang Yahudi, Nasrani ya, di Madinah, dan orang musyrik di Mekah yang menyembah berhala. Ya, nyembah berhala itu musyrik. Kalau nyembah Nabi Isa ya Nasrani, nyembah Uzair Yahudi. Ya, terjadi pula terhadap orang musyrik. Nah, kalau orang musyrik mengatakan malaikat itu banatullah. Tuh, waqa'a li ba'dil musyrikin, terjadi pula ya kepada sebagian orang Arab yang musyrik. Ya, kalau tadi kan ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, ahlul kitab. Maksudnya ahlul kitab dari keturunan Nabi Ishak. Nah, kalau orang Arab dari keturunan Nabi Ismail. Nah, mereka orang-orang musyrik di Mekah itu menuhankan malaikat. Ya, mereka mengatakan malaikat itu anak perempuannya Tuhan. Anak perempuan. Haitsu qalu wa taqadu, di mana orang musyrik, orang Arab itu meyakini bahwa malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Kan banyak tuh banat. Ta'alallahu amma yaqulun, maha suci Allah. Artinya maha jauh, maha suci Allah terhadap apa yang mereka katakan itu. Ya. Ja'a dzalik, mana tuh dalilnya? Firman Allah, mereka mengatakan malaikat itu anak perempuan Allah. Ya. Yaitu bi'iddati ayat, di beberapa ayat, makrunan birodillah, ya, disertai dengan penolakan Allah terhadap apa yang mereka katakan yang tidak benar itu, ala qaulihimul batili wa za'mihimul kadhibi, ya, atas sangkaan mereka yang enggak benar. Mana itu? Ayat dalam surat As-Saffat. Coba Allah, astopal banina alal astopal banati alal banin, astopal banati alal banin, malakum kaifa tahkumun. Astopal banati alal banin, mereka mengatakan Allah punya anak perempuan. Allah lebih suka punya anak perempuan dari anak laki. Nah, sedangkan mereka itu sendiri nggak demen sama perempuan. Ya kan,
Orang Arab kan kalau punya anak perempuan dipendam hidup-hidup. Masa iya mereka itu sendiri menganggap punya anak perempuan itu aib. Maka dibilang Allah punya anak perempuan. Nah kan Allah balikin kalau bahasa kita. Ya. Apa yang mereka ucapkan itu dibalikin sama Allah kalau bahasa kita. Lu sendiri gitu. Lu sendiri nggak demen punya anak perempuan. Maka gitu. Maka kenapa kamu bilang Allah punya anak perempuan? Kamu sendiri nggak suka. Dari mana nggak suka? Kan kalau punya anak perempuan dipendam hidup-hidup. Ya. Nah ini astopal banati alal banin. Allah lebih memilih perempuan daripada anak laki. Malakum kaipatahkumun, bagaimana ya? Apa yang kau katakan itu sedangkan kamu itu sendiri nggak senang? Ya, itu dalam surat As-Saffat, dalam surat An-Nahl. Wa yaj'aluna lillahil banati subhana. Nah, subhana ini jumlah mu'taridah ya. Ya, jumlah mu'taridah. Walahum ma yastahun. Mereka menjadikan Allah punya anak perempuan. Maha suci Allah tuh terhadap apa yang mereka katakan. Walahum ma yastahun, sedangkan mereka itu apa? Mereka itu pengen anak yang mereka inginkan, yaitu laki. Ya. Mereka itu ingin punya anak laki, nggak ingin punya anak perempuan. Tapi mereka menisbatkan Allah punya anak perempuan. Itu suratun Nahl. Ada lagi suratul Zukhruf. Wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a. Ya. Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan bagi Allah dari hamba-hambanya sendiri, dari hamba Allah sebagian itu dijadikan sebagai anak. Ya, innal insana lakafurun mubin. Sesungguhnya manusia seperti itu sudah jelas-jelasan kafir. Amit takhadha mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil banin, ya. Apakah Allah ya itu punya anak perempuan gitu ya, tidak suka sama laki, sedangkan kamu itu sendiri sukanya sama anak laki. Nah, selesai. Nah, itulah tadi mengenai tafsir daripada ayat-ayat ya yang menyalahkan baik itu Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik. Nah, kemudian ada poin-poin yang perlu kita ketahui sebelum kita beranjak ke masalah yang ketiga. Sebab buku ini ada 3. Ini sekarang yang kedua ini, yang judulnya apa? Apakah Yesus itu benar anak Allah gitu ya. Poin yang pertama, idza kana mislu hadzal khata'il fahishi qad yansha'u an asalibil khitabiyah. Nah, kembali lagi apa sebab ya akidah yang tadinya bersih ini menjadi kotor. Ya, kemarin sudah diterangkan salah satu di antara penyebab itu adalah asalibil khitabiyah kalamiyah. Ya. Nah, jadi tadi itu maksudnya itu apa? Ya, maksudnya menghormat. Kan anak menghormat. Nah, itu namanya ditimbulkan ditimbulkan kena asalib uslub ucapan ya, menghormat tuh, atau hulu ya, hulu fiddin ya, atau apa hulu berlebihan. Jadi berlebihan ini ada 2, ada berlebihan kelebihan, ada berlebihan kekurangan. Itu berlebihan ini. Menghormat berlebihan. Sehingga dikatakan anak Allah. Nah, ya. Ini menghormat akhirnya berlebihan. Nah, ada menghina berlebihan. Ya. Nah, ini orang-orang Kristen menghormat Nabi Isa berlebihan sehingga dikatakan anak Allah. Sedangkan orang Yahudi menghina Nabi Isa berlebihan, dibilang Nabi Isa anak zina. Kan dua-duanya berlebihan. Nah, kita ini di tengah. Kita menghormat Nabi Isa, kita bilang Nabi Isa itu nabi dan rasul. Ya. Gitu, nabi dan rasul. Nah, itu menghormat namanya, bukan Allah, bukan anak Allah dan bukan anak zina. Nah, kita berada di tengah. Al-ghulu fiddin, berlebihan ya dalam masalah agama. Qad yansha'u anhu ma huwa a'zam wa aswa wa akbah ya. Yang awalnya itu
dengan maksud memuji-muji atau menghormat, akhirnya terkadang kebelakangan hari salah diartikan menjadi a'wam wa aswa wa akbah, menjadi buruk. Wa idzalika indama yatrukut taqayyudal harfi yutroku. Kenapa yang tadinya benar akhirnya menjadi rusak gara-gara memuji-muji ini? Karena meninggalkan yutroku taqayyudul harfi bima warada an syari'. Karena tidak mau mengikuti apa ya? Tarkut taqayyud artinya meninggalkan ya tidak mengikuti ya apa yang dikatakan oleh Allah. Wa wasala min tariqin naqli sahih was sama'i tsabit, yang melalui nas yang sahih dan nas yang benar. Nah, ya, menyimpang jadinya. Ya, menyimpang, ya. Jadi ketika dikatakan Nabi Isa itu anak Allah, ya. Nah, itu memuji. Nah, ya. Nah, kemudian kan Allah bilang Allah tidak punya anak. Ya, tetap aja anak Allah itu bukan anak Allah, hanya segera memuji. Tapi mereka simpangkan, ya, dikesampingkan itu nas-nas yang benar tidak dipakai. Yang dipakai pendapat mereka. Nah, ini dah. Ya. Innaman yatrukat taqayyuda bi alfadhi syari'. Siapa saja gitu yang meninggalkan kaitan dengan apa-apa yang diterangin oleh Allah, wa yujizu li nafsihi, dia memperbolehkan bagi dirinya untuk merubah-rubah, wa yuwayyir, merubah fiha, la yalbasu ayyaqulal adhaima anillah. Nah, la yalbasu artinya tidak beberapa lama dia akan mengatakan sesuatu, ya, yang tidak benar terhadap Allah dan Rasulnya. Ini bukan hanya dalam masalah akidah, demikian juga syariat, ya. Sehingga apa? Ya, fayusyarri'u wa yuhallil. Nah, yusyari' artinya membuat undang-undang. Nah, kalau ini kan syariat, menghalalkan, mengharamkan, padahal Allah tidak menghalalkan, tidak mengharamkan. Ini dilakukan oleh orang Nasrani. Ntar ada sini Yahudi. Wa yunsabu dzalika ilallah. Dikatakan itu adalah yang halalin Allah, yang haramin Allah, padahal Allah tidak pernah menghalalkan, tidak pernah mengharamkan. Fayataqabbalun nas, sehingga generasi berikutnya menerima apa yang mereka katakan. Taklidan. Nah, karena mengikuti nenek moyang tuh, ya, taklid. Fayudillun wa yatawarasu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan generasi berikutnya. Fayuhliku bihi umam wa syu'ub bi ajaliyah, sehingga mereka menyesatkan umat semua. Mana contoh? Entar ada masalah halal dan haram gitu. Kalau yang tadi kan masalah keyakinan ketuhanan. Walihada lam yuharrimillahu ta'ala syai'an asaddat tahrim mislu ma harrama al-qaula alaihi biduni ilmin. Oleh karena itu Allah, ya, lam yuharrimillah syai'an, Allah tidak mengharamkan sesuatu, ya, lebih daripada, ya, orang yang mengharamkan ngomong atas nama Allah, ngomong atas nama Allah tanpa ilmu. Ini mana itu, ya? Ja'a dzalika fi qoulihi ta'ala suratul A'raf. Ngomong tanpa ilmu, ngomong tanpa dasar, tanpa dalil, kemudian menisbahkan, ya, omongan itu pada Allah. Padahal Allah kagak pernah ngomong gitu. Itu ada di dalam surat Al-A'raf ayat 33. Jadi bukan hanya masalah akidah, masalah syariah juga. Ini nih ayatnya nih. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha. Qul, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, katakan, yang Allah haramkan itu yang buruk-buruk. Yang Allah haramkan apa? Al-fawahis, ya. Nah, yang buruk-buruk. Ma zahara minha wa ma batan. Baik yang zahir dan yang batin. Kan ada hadisnya, ya.
Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang Allah haramkan itu, kemudian yang Allah haramkan yang dosa. Apalagi yang Allah haramkan al-baghi ghairil haq. Al-baghi artinya durhaka, ya. Ada lagi nih yang lebih-lebih daripada itu, yang paling besar yang diharamkan, syirik. Tuh. Wa antusriku billahi ma lam yunazzil bi sultana. Wa antakulu. Nah, ini yang terakhir. Apalagi yang Allah haramkan. Kamu mengada-ada mengatakan atas nama Allah, ya. Ini haram, ini halal, padahal Allah nggak pernah, ya. Tuh. Wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ini yang paling berat ini. Allah mengharamkan dengan haram yang paling besar. Mereka yang mengatakan apa yang mereka katakan itu, mereka itu sendiri nggak tahu. Artinya nggak tahu, nggak ada dalilnya, nggak ada dasarnya. Nah, ayat yang baru saja kita baca tadi, zakaro, Allah menyebut usulal mafasid fi hadil ayat, ya. Artinya dasar-dasar kerusakan yang terjadi pada manusia melalui ayat ini. Allah sebut tadi. Ini begini, wa harramaha, dan Allah haramkan karena ini menjadi perusak, maka Allah haramkan. Wa rattaba dzikraha al-asyadda, dan Allah menyebut secara berurutan, ya. Dari yang dari yang rusak sampai yang terakhir yang paling parah. Ya, berurutan dari yang asyaddu tahrim, fal asad. Nah, ya. Jadi yang sangat. Wa khatamaha, dan Allah menghitami dengan yang paling bahaya, ya. Tuh, semuanya juga bahaya, tapi yang keempat ini yang paling bahaya. Nah, bagaimana tuh urutannya begini? Yang paling bahaya itu yang terakhir, yaitu apa tadi? Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu mengatasnamakan Allah padahal kamu itu sendiri nggak tahu, gitu. Itu tadi itu, wa antaqulu 'alallahi, ini yang paling parah ini. Wa shadaqallahul azim. Apa yang dikatakan oleh Allah melalui ayat tadi itu benar, ya. Karena apa benar? Faktanya, realitanya seperti itu. Semua agama itu, ya, rusak itu karena mengada-ada. Apa yang Allah tidak katakan dikatakan, gitu, ya. Fa innal adyanal ilahiyata ma afsadaha illa al-qaulu 'alallahi bi ghairi ilmin. Tuh. Agama-agama yang rusak tidaklah asalnya tuh agama itu benar. Kenapa menjadi rusak? Tidaklah penyebabnya kecuali apa? Al-qaulu 'alallahi bi ghairi ilmin, mengatasnamakan Allah nggak pernah bilang dibilang, gitu. Baik itu dalam masalah akidah atau syariat, ya. Wal umamu wasyu'ub ma adallah, demikian juga bangsa-bangsa sesat mereka. Mereka itu sesat sebabnya apa? Tidak lain al-kadzib Allah juga, ya. Al-kadzib Allah apa? Mendustakan Allah. Allah nggak bilang, dia bilang, ya. Makanya kalau di Islam itu ada sanadnya, benar nggak? Siapa yang bilang? Ya. Ente dari mana? Hadisnya sahih enggak? Nah, itulah Islam hebat. Kalau mereka enggak punya sanad. Ya, nah, itu. Siapa yang mula-mula mengatakan Yesus anak Allah? Siapa itu? Nah, Yahudi, ya. Paul. Nah, gitu. Nah, jadi Yahudi itu asalnya itu memang bukan asal. Memang dari mula sampai sekarang memusuhi, kan. Mereka merencanakan membunuh Nabi Isa, kan berarti musuh. Ya, ini Paul termasuk, ya. Nah, bagaimana nih supaya agama Nasrani hancur, gitu? Dia bikin. Ketika saya lagi berjalan-jalan di kota Damaskus, ya. Ini setelah Nabi Isa udah nggak ada semua, Hawariyun udah nggak ada semua. Ketika saya berjalan-jalan di kota Damaskus, tiba-tiba saya ada yang manggil-manggil. Padahal itu cerita dia sendiri, karangan dia. Nah, naik ke atas, di atas, suara sumbernya di atas. Apa suara itu? Wahai Paul, gitu. Saya adalah Yesus yang kau musuhi. Gitu. Padahal itu karangan dia sendiri. Ya. Nah, kalau kamu itu, saya ini anak Tuhan, ya.
Kalau kamu ingin masuk surga, bilangin kepada umat semua bahwa saya ini. Nah, itu padahal dia sendiri yang bilang itu. Itu sanadnya kan ke sono sanadnya. Nah, jadi kalau kita kan ada sanadnya, ada apa, ada sahih, ada hadis hasan. Nah, inilah jadi kerusakan-kerusakan yang timbul baik itu di bidang agama dan lain-lain, tidak lain adalah al-qaulu 'ala Allah bi ghairi ilmin, ya. Nah, kemudian wabil jumlah, kesimpulan. Fa innal islama wa huwa dinul haq. Kalau begitu berarti ya satu-satunya agama tuh, satu-satunya agama yang masih benar, belum kotor, yaitu agama Islam. Allazi arsalallahu ta'ala bihi Nuhan. Ini agama Islam bukan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja, sejak zaman Nabi Adam. Kemudian pindah ke Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Kemudian terakhir Nabi Muhammad SAW. Kenapa yang disebut 5? Ini yang dikatakan ulul azmi, ya. Dari mulai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihim ajma'in wasallama. Nah, ini awal-awalnya itu bersih. Ma'afsadahu. Nah, kenapa kok akhirnya jadi rusak, ya? Ini tidaklah merusak agama-agama Islam yang benar itu sejak zaman Nabi Nuh illal qaulu 'ala Allah tuh, kecuali ya. Nah, ini yang mengatakan ini bukan orang sembarangan, ulama-ulama mereka yang mengatasnamakan Allah dan Rasul, padahal Allah dan Rasul tidak bilang, gitu ya, bi ghairi ilmin, tanpa dasar. Wa akbaru syahidin ala dzalikal Islam allazi jaa bihi Isa alaihissalam. Ya. Bukti ya, yang paling apa itu ya? Bukti yang paling otentik bahwa ajaran Nabi Isa itu adalah Islam gitu. Ya, sebelum dikotori oleh si Paul tadi itu, ya. Ya. Fa inna atma'a sayyidil masih lam ya'udullah. Pengikut Nabi Isa enggak pernah nyembah siapa. Ya. Nah, ya. Nyembah, ya. Kecuali yang disembah siapa? Allah, yang dikatakan hawariyun. Kan hawariyun ada 12 tuh ya. Tuh, selama 70 tahun cuman tuh. Kama syara Allah, seperti yang Allah perintah, mereka tidak menyembah kecuali Allah, enggak nyembah Nabi Isa. Hanya 70 tahun. Akhirnya cuma tanah sorok itu tadi. Ya, akhirnya mereka itu tidaklah menjadi murni, menjadi Kristen. Kenapa? Khodi'ati Yahud, karena ditipu. Ditipu oleh Yahudi. Siapa Yahudi tadi? Yaitu Saul itu, ya. Nah, Paul sekarang menjadi julukan Paulus itu, ya. Yaitu Saul, ya. Nah, Yahud. Faqalu, kata Yahudi, karena mereka memang memusuhi, ingin merusak agama Nabi Isa, mereka mengatakan Allah, terhadap Allah, masya'u, apa yang mereka inginkan, apa itu? Bahwa Allah punya anak. Faharramu wa halalu. Nah, mereka Yahudi itu menghalalkan apa yang Allah tidak haramkan, dan menghalalkan apa yang Allah tidak halalkan. Bahkan zadu wa naqasu, ada yang ditambahin, ada yang dikurangin. Jadi firman-firman Allah yang benar yang ada di dalam Injil ada yang dikurangin, ada yang ditambahin. Sehingga ja'alut tauhida syirkan. Yang tadinya agama Nabi Isa itu tauhid, ya, mengesahkan Allah, akhirnya menjadi agama yang disasari atas syirik, yaitu ya, lebih dari satu Tuhan lah itu. Wasamur roba al-ab. Nah, ya. Allah dibilang Tuhan Bapa. Adapun Rasul Nabi Isa dikatakan anak. Ya. Wa ja'alul kitabal wahid. Ya. Nah, ada lagi nih. Tadinya kitab Injil atau gitu, akhirnya menjadi 5. Ya. Kan menjadi 5 tuh. Nah, yaitu Injil mata.
Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohana, Injil Barnaba, ya. Nah, inilah yang terjadi, tidak lain disebabkan karena al-qaulu 'ala Allah bi ghairi ilmin, mengatasnamakan Allah tapi ya Allah tidak pernah mengatakan, enggak ada dasarnya, enggak ada dalilnya. Ma'abaligil asab, sangat disayangkan. Sehingga apa yang terjadi, fa'adallu antariki, ya. Akhirnya fa'adallu antariki, ya. Apa itu? Kholqon, sehingga mereka menyesatkan jalan jalan-jalan orang disesetin, kholqon. La yahsuna, ada orang yang disesetin itu saking banyaknya enggak kehitung. Yang disesetin itu saking banyaknya tidak bisa dihitung. Ini kan orang yang sesat ini kan lebih banyak daripada orang Islam. Baik. Nah, kemudian itulah tadi yang poin pertama itu, apa yang menyebabkan yang benar jadi salah itu gara-gara menggunakan kata-kata itu. Kata-kata yang berlebihan tadi itu. Yang maksudnya awalnya menghormat tuh, ya. Jadi Isa itu anak Allah, Uzair anak Allah, awal-awalnya menghormat itu. Akhirnya ya disalah tafsirin. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya nanti yang insyaallah akan kita lanjutkan. Yang berikutnya sebab mereka itu menyimpang karena bodoh. Nah, ini kalau yang tadi kan gara-gara hulu, awal-awalnya menghormat, akhirnya salah. Nah, kemudian yang keduanya adalah al-jahlu billah, karena tidak mengenal Allah, ya. Tidak mengenal nama Allah dan sifat-sifat Allah sehingga mereka sesat. Insyaallah mengenai sabab yang kedua ini akan kita baca, kita terangkan pada pengajian besok, ya. Kita masih ada 2 kali pengajian, besok Selasa sama Senin depan insyaallah. Baik. Nah, sebelum kita tutup dengan zikir tauhid, mari sama-sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah.